Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurinisa. Saya kelas 5 sekolah di SD Muhammadiyah 9 Ngaban. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan sebuah kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepanjang sejarah, Islam memiliki banyak tauladan wanita yang tidak diragukan lagi, baik kesucian maupun kesolehannya. Salah satu di antaranya adalah bernama Maryam. Maryam adalah seorang wanita yang terlahir dari seorang ibu yang bernama Hana binti Fakuts, saudara ipar Nabi Zakaria, dan ayahnya bernama Imron, seorang ulama dari tokoh Bani Israel. Wanita terbaik sepanjang zaman ini dilahirkan setelah melalui proses yang sangat panjang. Sebab Hana dan Imron pada usianya yang sudah tua belum juga dikaruniai seorang anak. Bahkan Hana sempat divonis mandul, tetapi harapan Hana dan Imron ini tidak pernah sirna untuk memiliki seorang anak. Imron selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan. Akhirnya permohonan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian ibu Hana mengandung, tetapi sebelum Hana melahirkan, Imron telah meninggal dunia terlebih dahulu. Hana bernazar atau berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala jika anaknya lahir akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah anaknya lahir, diberilah nama Maryam dan dibawalah ke Baitul Maqdis untuk diserahkan dan diasuh oleh Imam Baitul Maqdis yang juga paman Maryam yang bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Sejak bayi, Maryam dalam asuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam senantiasa berada di mihrab Baitul Maqdis. Pekerjaannya hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman akan diantarkan dari rumah Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, pada saat Nabi Zakaria alaihissalam mengantarkan makanan dan minuman untuk Maryam, beliau terkejut karena di mihrab telah tersedia makanan, minuman, dan buah-buahan yang beraneka ragam yang bukan musimnya. Padahal Maryam tidak berhubungan dengan orang lain kecuali Nabi Zakaria alaihissalam. Demikian mulianya Maryam sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan makanan minuman langsung dari langit. Pada suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Maryam yang sedang bertafakur di mihrab dengan wujud manusia yang sempurna. Lalu Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Lalu Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin saya akan mempunyai seorang anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku." Lalu Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Quran Surat Ali Imran ayat 42-47. Nah, setelah itu malaikat Jibril pun meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Maka dengan serta-merta Maryam pun mengandung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, orang yang pertama mengetahui kehamilan Maryam adalah putra pamannya yang bernama Yusuf An-Najjar. Ia adalah salah seorang yang soleh lagi taat beribadah. Sekuat apapun yang menyembunyikan kehamilan dari masyarakat, tetap akan diketahui. Maryam dituduh atas kehamilan tanpa suami. Setelah anaknya lahir, yaitu Isa alaihissalam, semua berbagai tuduhan zina datang silih berganti. Orang-orang Yahudi sangat mencela Maryam dan bayinya. Mereka tidak percaya bahwa Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maryam tidak ingin menjawab tudingan tersebut. Ia hanya mempersilahkan orang-orang Yahudi untuk bertanya langsung kepada Nabi Isa alaihissalam yang sedang berada pangkuannya. Lalu orang-orang Yahudi berkata, "Bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil seperti itu?"
Atas izin Allah, Nabi Isa alaihissalam tiba-tiba bisa berbicara sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan aku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 30-33. Betapa terkejutnya kaum kerabat, penduduk, dan orang-orang Yahudi mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Isa alaihissalam. Bayi Isa alaihissalam telah mewakili perkataan dari ibunya, persangkaan, bahkan fitnahan yang kecil. Allah Subhanahu wa taala memberi gelar Nabi Isa yaitu Al-Masih. Oke teman-teman, demikian kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kun fayakun," artinya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.